Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di renungan harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur pasal 146 ayat 2. Apa tujuan hidup kita? Atau purpose of life kita? Mungkin ada yang akan menjawab, ingin menjadi orang sukses, orang pintar, atau orang yang berguna bagi masyarakat dan negara. Ini semua adalah cita-cita. Tujuan hidup adalah sesuatu yang lebih luas dan lebih komprehensif daripada tujuan dan karir. Tujuan hidup juga seringkali abstrak dan tidak dapat dilihat atau diukur. Meski begitu, memiliki tujuan hidup penting untuk membantu orang tetap kuat dalam menghadapi tantangan apapun. Orang bisa mengejar tujuan dan bahagia saat mencapainya. Tapi jika tujuan hidup tidak tercapai, maka apapun yang dicapai bisa menjadi tidak berarti. Di sisi lain, mereka yang tidak mencapai status tinggi atau memperoleh banyak kekayaan bisa bahagia jika tujuan hidupnya tercapai. Dalam kehidupan, kegiatan sehari-hari seringkali menyita waktu, dan karena itu kita mungkin tidak sempat memikirkan apakah tujuan hidup kita sudah tercapai. Kepuasan hidup sudah tercapai atau belum? Tiba atau terasa? Mungkin belum pernah terpikirkan secara mendalam. Namun, seringkali ketika seseorang mengalami peristiwa hidup yang tidak menyenangkan, mereka tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa hidup mereka selama ini kosong. Jika di masa lalu dia tidak merenungkan arti hidupnya, mempertimbangkan realitas kehidupan, maka dia menyadari bahwa apa yang dia miliki bukanlah tujuan hidupnya. Sudahkah kita mencapai tujuan hidup kita? Kita dapat memeriksa hidup kita sendiri. Pemeriksaan realitas
atas apa yang telah kita capai secara materi. Memang mudah dilakukan, tetapi itu bukan satu-satunya tujuan hidup manusia. Penulis Mazmur dari kalimat sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk memuliakan Tuhan selama dia hidup dan menyanyikan mazmur baginya hingga akhir tahun. Memuliakan dan memuji Tuhan adalah sikap yang dimiliki setiap orang Kristen, yang harus diterapkan dan juga harus menjadi tujuan dari hidup kita. A beautiful life purpose seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dalam kesibukan sehari-hari. Meskipun sebagai orang percaya, kita mungkin ingin hidup seperti para pemazmur. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya setiap saat dalam hidup kita. Untuk memiliki kehidupan yang memuliakan dan memuji Tuhan, tidak cukup hanya pergi ke gereja setiap minggu atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja. Jika itu adalah tujuan hidup kita, kita harus dapat melakukannya sepanjang waktu. Dalam hal ini, banyak orang Kristen percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan ini secara rohani, melalui perenungan, pemikiran, dan perasaan. Benar, tapi tidak sepenuhnya. Jika kita benar-benar ingin menghormati dan memuji Tuhan setiap saat, itu berarti semua yang kita lakukan setiap hari harus mencerminkannya. Tujuan hidup Kristiani bukan sekedar konsep rohani, tetapi sesuatu yang nyata. Hari ini di ayat sebelumnya menantang kita untuk berpikir jernih. Jika kita benar-benar mengasihi Allah dan sesama kita, apa yang kita lakukan hari ini untuk menunjukkannya? Jika kita ingin menghormati dan memuji Tuhan, apa yang dapat kita lakukan setiap saat dalam hidup kita? Mungkin kita tidak berpikir ada hal penting yang bisa kita lakukan dalam hidup kita saat ini. Mungkin karena faktor usia, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau lingkungan. Kita merasa tidak mampu melakukan hal-hal yang hebat. Namun, memuji dan memuliakan Tuhan tidak harus berarti melakukan sesuatu yang besar di mata manusia. Tujuan hidup kita ini dapat dicapai dalam segala keadaan, jika kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan dapat dipuji, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas berkat-Mu.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.